kecerdasan kita ini seperti menyerang balik ya. Jadi kita punya tingkat intelektual sebenarnya tinggi. Halo sahabatku, sobat Enci. Gimana weekend kalian? Apakah kalian sudah menerapkan tips-tips yang sudah saya share? Gimana dengan pola makan kalian? Apakah sudah dijalankan? Terus pola pikirnya, terus kemudian pola hidupnya, terus apakah kalian juga mulai menemukan rasa pasrah itu di hati kalian? Kalian terus latih ya, terus latih, terus juga weekend kalian jangan lupa memanfaatkan hari libur untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, kalian bersilaturahmi, mengunjungi kerabat, mengunjungi sahabat, mengunjungi teman-teman lama ya kan. Atau kalau kalian punya komunitas hobi, boleh kalian kopdar seperti itu ya. Itu sangat bagus ya. Jadi kalian harus terus latih hal-hal yang menyenangkan kalian lakukan yang bagus untuk hormon kebahagiaan kita ya. Karena tanpa kita sadari loh, kita ngobrol sama orang aja itu sudah menyemprotkan senyawa serotonin. Terus kita merasakan perasaan senang ketika kita melakukan hobi yang kita sukai, itu juga bisa menumbuhkan hormon endorfin. Jadi kalian nanti kalau kalian sudah sering akrab dengan rasa senang, rasa bahagia, rasa nyaman, itu secara hormon kalian akan stabil, terus tingkat stres kalian juga akan reda. Kemudian jadi kalian tidak perlu untuk mengkonsumsi obat-obat penenang ya, termasuk obat-obat untuk gangguan tidur ya. Biasanya kalau kalian sudah nyaman, kalian sudah tenang, mudah kok tidur itu. Biasanya hanya cukup dengan atur nafas, atau kalian mendengarkan audio terapi juga nggak lama kalian akan tertidur ya. Terus kemudian yang utama adalah kalian konsisten ya, konsisten lakukan terus tips yang saya share, 4P, self talk, pernafasan diafragma, mendengar afirmasi, olahraga pagi sore, kemudian olahraga mingguan, ikut olahraga yang berkelompok ya, itu setiap misalkan seminggu sekali, senam atau apa, aerobik segala macam ya. Atau kalian kalau olahraga permainan ya kalian ukur fisik kalian dulu apakah sudah bisa apa enggak gitu kan. Jadi terus lakukan dengan konsisten, jangan mengharapkan hasil yang instan ya. Semuanya nanti akan tidak terasa kok. Nanti kesembuhan itu akan tiba-tiba kalian rasakan. Biasanya itu anxiety-nya dulu yang sembuh. Kalau saya dulu, saya itu kadang-kadang kalau salah makan ya, salah makan misalkan kita makan makanan yang tinggi gasnya ya, misalkan kayak apa ya contohnya ya, durian misalkan, durian, atau misalkan makanan yang gorengannya lemak, minyaknya agak kurang bagus ya misalkan ya, itu biasanya pada saat saya sudah mulai membaik dan sudah tidak ada anxiety ya, perut saya terasa panas, perut saya panas, atau kadang-kadang agak-agak mual, biasanya di sini nih, di sini kalau dipencet gini sakit ya. Tapi ya udah, saya tinggal, paling saya merasakan sensasi itu ya sehari dua hari ya, sehari dua hari. Atau kalau saya menganggap itu hal yang mengganggu, saya cukup minum antasida, misalkan Promax atau Polisilen ya, kalau saya cocok ya. Itu biasanya udah reda gitu aja, tanpa rasa cemas, tanpa menghadirkan sensasi yang lain. Nanti kalau kita panik dengan rasa itu, padahal kita juga emang habis salah makan, nanti sensasi lain akan datang, keliengan, mata buram, dan yang lain-lain ya, banyak ya. Jadi intinya kalian redam dulu anxiety-nya, terus apa yang kalian rasakan itu bukan sesuatu yang berbahaya. Anxiety ini penyakit psikis ya sebenarnya ya, yang disertai simptom atau gejala fisik. Jadi sebenarnya kalian aman, yakinlah bahwa kalian aman. Terus kenapa sih mas kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok nggak sembuh-sembuh? Ya saya sudah set beberapa hal ya yang membuat kalian nggak sembuh-sembuh. Beberapa sifat yang masih kita pelihara ya kan. Mudah baper, mudah merasa bersalah, mudah menyesal yang terlalu mendalam, atau mungkin
belum ikhlas masa lalu. Banyak ya, kalian tonton ya, cari aja di channel Sobat NC, di scroll nanti kalian akan ketemu sih beberapa sifat yang harus kalian hindari untuk mempercepat penyembuhan anxiety disorder ya. Jadi hari ini sebenarnya kita mau bahas apa sih ya kan? Ini sebenarnya terkait dengan tema kenapa sih kita nggak sembuh-sembuh ya, anxiety disorder ya. Jadi sahabatku, Sobat NC, saya tahu kok kalian itu sebenarnya sangat potensial ya, sangat potensial, sangat ini orang-orang hebat kok. Subscriber Sobat NC ini orang-orang hebat, orang-orang yang terlalu pintar ya kan. Kadang-kadang mungkin ada yang orangnya terlalu cerdas ya kan, tadinya ya sebelum sakit ya. Mungkin ada yang terlalu analitis ya, analitisnya tajam, cepat untuk meng-create sesuatu, mengkonsep sesuatu. Ada yang orangnya perfeksionis, standarnya tinggi. Ada juga yang mungkin orangnya terlalu baik sampai nggak enakan ya, dan dikit-dikit nggak enak, nanti gimana perasaannya, aduh aku merasa nggak enak, nanti si dia mungkin marah sama aku atau tersinggung nggak ya dia, seperti itu ya, orangnya terlalu baik. Terus ada juga yang mungkin orangnya susah move on dengan masa lalu, misalkan pernah mengalami kesedihan ya kan. Jadi sebenarnya banyak sekali sebab-sebab yang kita semua berbeda ya, kita semua berbeda. Terus apa sih yang menyebabkan kita nggak sembuh-sembuh? Karena ya itu tadi, sebenarnya misalkan contoh nih, biasanya kalau ini dari hipotesa saya ya, sebenarnya ini nggak ada sumbernya, bukan dari dokter atau bukan dari seorang ahli kesehatan mental ya kan, dari pengalaman, dari sharing dengan beberapa teman yang pernah mengalami atau pernah menangani pasien seperti itu. Semakin pintar seseorang itu, semakin cerdas atau semakin kritis pemikirannya, itu biasanya akan semakin lebih lama sembuhnya ya kan, lebih lama. Karena apa? Karena bisa dibilang kecerdasan kita ini seperti menyerang balik ya. Jadi kita punya tingkat intelektual sebenarnya tinggi, mungkin di atas rata-rata ya. Tapi ketika itu menjadi penyakit anxiety disorder, di mana salah satu gejala utamanya adalah overthinking, maka pikiran bawah sadar kita terlalu pintar untuk mendikte kita. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kok rasanya susah ya meredam kecemasan ini, kenapa sih Mas, katanya kan. Ya itu tadi, karena pikiran bawah sadar kita ini sudah terlalu pintar sehingga dia dengan mudah menguasai kita, menjustifikasi kita, sehingga kita dihantui dengan analisa-analisa yang salah, rasa takut yang berlebihan, rasa was-was akan hal-hal yang buruk seperti itu ya. Jadi overthinkingnya itu meledak menjadi sesuatu yang menguasai kesadaran kita ya kan, kesadaran kita. Jadi kita seperti orang lain ya. Ada yang mengatakan bahwa saya seperti orang lain Mas, saya dulu nggak penakut, saya dulu berani ini mungkin nyetir, ngebut, atau mungkin naik motor nyalip, saya dulu seneng naik yang ekstrim, saya dulu suka banyak sekali ya hobi-hobi yang ekstrim. Tapi setelah kena anxiety seperti jadi orang lain, seperti itu ya. Jadi pikiran bawah sadar kita terlalu pintar dan menguasai kita. Jadi kita sampai tidak menemukan kesadaran diri kita sendiri itu yang mana sih sebenarnya. Saya juga kadang-kadang gemes. Dulu saya juga sering mengalami gemes dengan diri sendiri gitu loh. Kenapa sih, ini kan hal yang mudah, kenapa aku harus takut seperti itu ya kadang-kadang ya. Lapar itu biasa gitu loh. Kalau begitu kita melapar karena anxiety, lapar itu jadi drama gitu loh. Rasa lapar itu kan biasa ya, tapi ketika kita masih ada kecemasan, begitu merasakan lapar yang luar biasa, itu seperti sesuatu yang horor gitu loh.
Jadi mendramatisir sesuatu yang sebelumnya kita alami. Pada saat kita mengalami itu ya kita biasa aja, tapi menjadi sesuatu yang sangat horor dan sangat berbahaya yang direspon oleh otak bawah sadar kita, terutama si amigdala itu, si otak reptil itu akhirnya memberikan pesan yang salah ke tubuh kita. Akhirnya tubuh kita merasakan rasa takut dan dia merespon dengan sensasi-sensasi seperti orang lagi ketakutan. Jantung berdebar, gemeter, kaki lemes, badan tegang, saraf-saraf kaku semua, otot-otot, nafas berat dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi badan karena informasi yang salah dari amigdala, pikiran bawah sadar kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menemukan lagi kesadaran diri kita, kesadaran diri kita sendiri, diri kita yang sebenarnya. Siapa sih, yang mana sih kita? Semuanya akan balik kepada perjuangan kita dalam mengambil alih lagi kemudi dari pikiran kita sendiri, pikiran bawah sadar kita ini. Caranya dengan memperbanyak self talk, mendengarkan afirmasi ya. Dan itu tolong please kalian terus lakukan. Kalian terus lakukan sampai kalian menemukan keberanian. Kalian menemukan keberanian setiap merasakan apapun. Sensasi mungkin masih datang, tapi ketika sensasi datang, kita menyikapinya sudah berbeda. Kita menyikapinya dengan suatu ketenangan, suatu perasaan yang lebih nyaman ya, nyaman. Sensasi kayak gini udah biasa ya kan. Paling ntar juga ini panas di ulu hati nih atau di perut lagi panas, ini karena tadi salah makan. Paling ntar juga kalau aku makannya udah bener, misalkan jam makan berikutnya aku makan kenyang, cocok, aku merasakan bisa sendawa atau buang angin, aku akan normal seperti itu ya. Atau nanti habis tidur besok pagi aku sudah segeran, sudah lupa seperti itu ya. Jadi kalian nanti akan mulai menganggap ringan sensasi itu, biasa aja gitu. Biasa aja sensasi itu mah aman kok. Yang penting itu ya rasa aman ya. Rasa aman. Terus nanti kalian ketika sering mengalami seperti itu, kalian selalu merasa tenang, kalian mulai terbiasa, akhirnya kalian tidak ada lagi rasa takut. Sensasi apapun yang datang kalian tidak lagi takut, kalian menganggapnya hal yang biasa. Ntar juga reda, sensasi nggak sampai berhari-hari, paling ntar ganti, hilang. Nanti kalau kalian sudah mulai cuek seperti itu, dia akan frekuensinya semakin jarang. Jadi bukan berarti langsung hilang sama sekali ya. Frekuensinya yang tadinya mungkin tiap minggu, akhirnya agak lama tiap bulan, atau mungkin tiap 6 bulan, seperti itu ya, bertahap sampai lama-lama kalian mulai sadar, kok aku udah nggak pernah lagi ngerasain ini ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman, jadi tetap temukan kesadaran diri kita, ambil alih lagi kemudi pikiran kita, perbanyak self talk, pernafasan diafragma untuk memberikan ketenangan. Terus kemudian dengarkan afirmasi yang positif. Kalian cari di channel Sobat NC, ada beberapa afirmasi, dengarkan berulang-ulang. Kalau bisa dalam jangka waktu yang lama ya, misalkan kalian dengarkan sebulan gitu. Nanti insya Allah akan ada efeknya buat kalian, dan nanti pikiran bawah sadar kita akan terinstal ulang. Oke, baik-baik ya. Dari sahabatmu yang akan selalu menemani kalian, Sobat NC, salam bangkit luar biasa.